Apa saja kelebihan dan kekurangan dari KTP digital tersebut? Setelah mengembangkan inovasi dengan membuat KTP elektronik atau biasa disingkat dengan eKTP atau KTPL, kini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengembangkan KTP digital. Nah, kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP ini adalah identitas resmi seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. KTP elektronik berisikan informasi mengenai data diri seperti foto, tanda tangan, nama, alamat, dan juga nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, NIK ini sangat penting karena bisa dan dapat digunakan untuk mengakses di berbagai layanan publik, seperti mendaftar asuransi, membuka rekening bank, dan lain sebagainya. Adapun KTP digital ini merupakan pemindahan eKTP yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone, baik itu berupa foto ataupun QR code. Sehingga KTP digital ini bisa diakses melalui handphone di aplikasi khusus yang disediakan oleh Disdukcapil. Kendati namanya KTP elektronik, KTPL tetap perlu dicetak oleh Disdukcapil setelah diajukan oleh penduduk dan merekam identitas dirinya. Sementara KTP digital tidak perlu dicetak karena sudah terdapat di dalam handphone itu masing-masing penduduk. Namun harus diingat, untuk bisa mendapatkan KTP digital, penduduk harus merekam identitas dirinya terlebih dahulu. Perbedaan terakhir ini nanti bisa dilihat dari aspek kemudahan penggunaannya. Dengan eKTP, masyarakat masih sering diminta fotokopi saat mengurus berbagai hal. Nah, fotokopi KTP tidak lagi berlaku untuk KTP digital. Namun, belum semua penduduk atau wilayah bisa menggunakan KTP digital. Digitalisasi KTP ini baru dilakukan secara bertahap yang dimulai dari beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Pengembangan layanan KTP digital ini didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko KTP tanda penduduk elektronik. Serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, meluncurkan sebuah inovasi berupa KTP digital. Nanti yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, teman-teman perlu juga mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari KTP digital tersebut. Sebelum dilanjut, Rejo Sari Channel berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bisa saja teman-teman memerlukan kependudukan dan catatan sipil, bisa dicari konten-konten kami berkaitan dengan akte kelahiran, akte kematian, KK, KTP, biodata berbeda antara ijazah, KTP, KK, akte kelahiran. Ini sudah kami buatkan konten buat teman-teman semuanya. Bisa dicari ya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari kehadiran dan penerapan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Yang pertama, kelebihannya dari KTP digital ini adalah reformasi birokrasi. Penerapan sistem KTP digital akan memutus mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. Nantinya, sistem sinkronisasi dan sentralisasi data yang terintegrasi akan bermanfaat bagi teman-teman ataupun penduduk semuanya. Misalnya untuk urusan perizinan dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi risiko pemalsuan data pribadi. Pemalsuan data pribadi menjadi kejahatan terorganisir yang beroperasi dalam kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Bahkan pemerintah kerap sekali dianggap lalai dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Sehingga hadirnya KTP digital ini dapat menjadi sebuah solusi untuk masalah ini. Sebab KTP ini menjadi identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu di dalam KTP berisi data pribadi termasuk NIK atau nomor induk kependudukan yang menjadi data terpenting untuk mengurus berbagai administratif seperti mendaftar asuransi kesehatan, mengurus surat kehilangan ke kepolisian, membuka rekening bank, kemudian mengurus perizinan, kemudian banyak sekali. Yang ketiga, lebih fleksibel dan nyaman. Dengan menggunakan HP teman-teman masing-masing, KTP digital dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Para penduduk juga tidak perlu menggunakan KTP secara fisik lagi karena semua orang bisa menggunakan KTP digital dengan bentuk kode QR itu tadi ya. Kekurangan dari KTP digital yang pertama adalah kelemahan sistem yang belum memadai. Meskipun menjadi sebuah solusi penyalahgunaan data pribadi, tetapi KTP digital juga sangat rentan disalahgunakan oleh para penjahat karena adanya kelemahan sistem di dalam dunia maya. Yang kedua, memerlukan akses internet penggunaan KTP digital. Ini tidak dapat dilakukan tanpa internet. Dengan begitu, sebagian masyarakat penduduk menganggap penggunaan KTP digital ini di Indonesia tidak tepat karena lantaran masih banyak penduduk atau daerah di Indonesia ini yang terisolir dari akses internet. Itu ya kelebihan dan kekurangan dari KTP digital. Semoga ada manfaatnya. Nantikan informasi dari kami berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jangan lupa di subscribe ya.